Kebakaran rumah sekaligus tempat usaha laundry di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur membuat warga panik. Kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas. 13 mobil damkar dikerahkan. Sempat terjadi ledakan dari kabel listrik saat pemadaman. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dua kelompok warga saling serang di kawasan Basura, Cipinang Besar, Jakarta Timur. Pelaku saling serang menggunakan senjata tajam dan melempar petasan. Untuk membubarkan tawuran, polisi melepas tembakan gas air mata. Sejumlah pelaku tawuran diamankan polisi. Penyebab pasti tawuran masih diselidiki. Sejumlah mobil terlibat balap liar di Tol Serpong Balaraja, Tangerang, Banten. Polisi mendatangi lokasi dan menangkap pengemudi serta menyita mobil mereka. Pelaku balap liar terancam 1 tahun penjara atau denda maksimal 3 juta rupiah. Tim kontributor iNews melaporkan. Bos pabrik uang palsu dalam perpustakaan UIN Alauddin Makassar ternyata bergelar doktor sekaligus dosen UIN Alauddin. Uji coba makan bergizi gratis, siswa SMP di Tangerang Selatan minta porsi ditambah dan lauk diganti agar tidak bosan. Pemirsa, fakta miris terungkap dari kasus pabrik uang palsu yang berada di dalam perpustakaan Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Tidak hanya nilai pemalsuan uang yang mencapai lebih dari 2 miliar, bos pabrik uang palsu ternyata bergelar doktor sekaligus dosen di universitas tersebut. Temuan pabrik uang palsu di dalam perpustakaan UIN Alauddin Goa, Sulawesi Selatan menghebohkan publik. Jumlah uang yang dipalsukan tidak main-main, diperkirakan mencapai 2 miliar lebih, melibatkan puluhan orang dalam jaringan, mulai dari pencetak uang hingga pengedar. Polres Goa telah menangkap 17 orang tersangka, termasuk Kepala UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar AI, yang diduga berperan sebagai bos pabrik uang palsu serta 1 staf kampus. AI diketahui bergelar doktor dan merupakan salah satu dosen ilmu perpustakaan UIN Alauddin. Mungkin masih ada lagi tersangka selanjutnya. Makanya kami minta sabar dulu karena masih kami kembangkan. Salah satu barang buktinya ada mesin yang di belakang yang barusan kami cek. Mesin cetak uang berukuran besar dan barang bukti uang palsu senilai 446 juta rupiah ditemukan di salah satu ruangan bekas toilet di gedung perpustakaan UIN Alauddin 2 Desember lalu. Pabrik uang palsu terungkap setelah salah satu pelaku membayar cicilan kredit ke sebuah lembaga pembiayaan. Saat ditelusuri, terungkap lokasi pabrik uang palsu ternyata berada di dalam kampus UIN Alauddin. Fakta ini membuat geram mahasiswa. Kampus yang seharusnya mencetak sarjana justru tercoreng karena ulah oknum pencetak uang palsu. Mahasiswa pun menuntut rektor mundur dari jabatannya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Lagi, seorang anggota polisi bikin ulah. Kali ini anggota polisi di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mengancam akan menembak seorang karyawan toko. Kasus ini menambah daftar panjang kekerasan yang melibatkan polisi dalam sebulan terakhir. Pria berkaus hitam seorang anggota polisi ini kedapatan marah kepada seorang pelayan toko elektronik. Ia terus marah bahkan mengancam akan menembak karyawan toko sambil meletakkan kabel lampu yang sebelumnya hendak dibeli. Video direkam pemilik usaha yang tidak terima dan menanyakan maksud ancamannya. Bahkan pria ini menantang minta diviralkan. Ya, Bapak bilang mau nembak siapa, Cok? Coba ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, Cok. Situ bilang mau tembak siapa, Cok? Coba ngomong lagi. Belakangan baru diketahui pelaku merupakan anggota Polres Serdang Bedagai yang marah meminta KTP karyawan toko namun tidak diberikan. Pelaku telah diperiksa di Propam Polres Tebing Tinggi. Bahwa
Anggota polisi tersebut saat ini sudah dalam pemeriksaan dan pengawasan oleh Propam Polres Serdang Bedagai. Sehubungan personil polisi tersebut bertugas di Polres Serdang Bedagai. Kasus ini menambah panjang daftar kekerasan yang dilakukan polisi sebulan terakhir. Satu kasus menewaskan rekan sesama polisi, sementara sisanya korban merupakan warga sipil. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta terkait dengan dugaan kegiatan fiktif penyelewengan anggaran hingga 150 miliar rupiah. Sudah ada reporter kami Syahreza Zanski di kantor Kejati Jakarta. Syahreza, selamat siang, silakan dengan laporan Anda. Pemirsa, betul sekali bahwa Kejaksaan Tinggi pada kemarin baru saja menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait dugaan penyimpangan anggaran kegiatan untuk tahun 2023 oleh pihak Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta. Adapun belum jelas kegiatan apa yang disebut penyimpangan, namun diduga ini tindak pidana korupsi ini mencapai 150 miliar rupiah. Reza dan juga pemirsa, selain di Gatot Subroto ada beberapa tempat yang diperiksa seperti kantor IO GR Pro di Jakarta Selatan, 2 rumah tinggal di Kebon Jeruk di Jakarta Barat, lalu ada 1 rumah di Matraman, Jakarta Timur, di mana dari setiap tempat-tempat yang diperiksa ini ada beberapa barang yang disita seperti laptop, ponsel, komputer, uang, dokumen, dan berkas penting lainnya. Modus daripada anggaran penyimpangan kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat stempel dan nota palsu dari pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak penyelenggara setiap kegiatan dari Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta. Namun dari pihak Pemprov DKI Jakarta ini mendukung Kejati untuk mengusut tuntas kasus ini hingga selesai. Sementara itu, Reza, kembali ke studio. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Jakarta. Pemirsa, suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, terdakwa korupsi Tata Niaga Timah, menangis saat menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Dalam persidangan Rabu siang, Harvey menyebut istrinya menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan karir dan pekerjaannya. Saat menyampaikan pembelaan pada sidang pledoi Rabu siang, Harvey Mois berulang kali menyebut nama istrinya, Sandra Dewi. Dengan berurai air mata, terdakwa korupsi kasus timah ini menyebut istrinya yang paling terdampak akibat kasus yang menjeratnya. Harvey mengungkapkan istrinya telah kehilangan popularitas, nama baik hingga kehilangan pekerjaan. Ia juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada sang istri yang telah mendampinginya selama 7 tahun pernikahan. Saya menjadi sadar bahwa anugerah terbesar dalam hidup saya itu adalah istri saya yang mulia. Sumpah yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga pada saat susah maupun senang, kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat yang mulia, tapi kita nggak ada bapaknya yang mulia. Sebelumnya dalam perkara kasus korupsi Tata Niaga Timah ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 Desember lalu menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Masyarakat memilih untuk pergi liburan lebih awal, menghindari kepadatan sekaligus kenaikan harga tiket kereta. Sudah ada Henry Aprila di stasiun Senen Jakarta Pusat. Selamat siang Henry, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik Reza dan juga pemirsa, ini jelang sudah memasuki 6 hari menuju libur Nataru atau Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Ini para masyarakat atau para penumpang yang sudah hendak nantinya akan menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh ini sudah mulai berdatangan untuk nantinya melakukan keberangkatan. Tentu jika kami dapat sampaikan, PT KAI Indonesia Humas Dewa Api 1 Jakarta menyampaikan untuk puncak arus mudik ini diprediksi akan dimulai pada 21 Desember 2024. Kemudian memang
hingga saat ini para penumpang yang hendak memilih berangkat lebih awal ini sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari sehingga mereka juga mengantisipasi adanya kepadatan penumpang yang terjadi nantinya pada saat kepadatan di libur Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Tentunya PT KAI Indonesia Humas menyampaikan himbauan untuk para penumpang tentunya untuk tetap menjaga ketertiban, meng-cross-check terlebih dahulu tiket keberangkatan, dan juga untuk para penumpang yang belum membeli tiket juga bisa membeli tiket secara langsung di loket yang tersedia. Tentunya juga tetap mematuhi peraturan dan juga ketertiban yang ada. Sementara Reza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan dari Stasiun Pasar Senen. Berikutnya pemirsa, Anda yang akan berlibur mulai besok, Korlantas Polri memberlakukan pembatasan angkutan barang atau truk yang beroperasi mulai dini hari nanti. Selain itu sejumlah ruas tol diberlakukan kontraflow selama Nataru. Truk angkutan barang dilarang melintas ruas jalan tol mulai 20 hingga 22 Desember pukul 00 hingga pukul 24. Sementara di tanggal lain juga akan dibatasi. Selain itu, truk juga diizinkan untuk melintasi di jalan non-tol 20 hingga 22 Desember di atas pukul 10 malam hingga subuh. Tidak hanya pembatasan angkutan barang, polisi juga memberlakukan kebijakan kontraflow di ruas tol, yakni di tol Jakarta Bogor Ciawi di tanggal dan jam tertentu, serta ruas tol Jakarta Cikampek dengan tanggal dan waktu pemberlakuan yang memang telah ditentukan. Ya, jelang musim liburan, pungutan liar di tempat wisata kerap kali terjadi dan meresahkan wisatawan. Di lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu, Lumajang, Jawa Timur, wisatawan bahkan ditagih 3 kali pungutan liar dengan total mencapai Rp150.000. Ini aku ke Tumpak Sewu berdua, tapi dapat bayar 3 kali. Wisatawan mengeluhkan pungutan liar di lokasi wisata air terjun Tumpak Sewu Lumajang. Ia mengeluhkan dipungut biaya sebanyak 3 kali oleh pihak berbeda. Tak hanya wisatawan, pemandu wisata juga mengeluhkan pungli. Ia protes lantaran ditarik tiket masuk 3 kali dengan total Rp150.000. Sejumlah pria yang mengaku pengelola tempat wisata berdalih pungutan mereka resmi dan menunjukkan surat izin pungutan. Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang berjanji akan menertibkan pungutan tersebut. Terkait dengan ada 3 tarikan di Kabupaten Lumajang. Jadi nanti kami akan kumpulkan, sebenarnya sudah pernah ada kesepakatan antara pengelola Tumpak Sewu, Grojogan Sewu, dan Gua Tetes. Akan kami ingatkan lagi agar nantinya tidak ada penarikan tiket yang berulang-ulang untuk yang di wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk yang ada di dasar sungai itu tidak dibenarkan dan sudah ada peringatan dari PUSDA, jadi secara ketentuan tidak boleh ada penarikan tiket di dasar sungai. Musim liburan telah tiba. Jika pungutan liar terus terjadi tanpa tindakan hukum yang tegas, akan mengurangi minat dan kenyamanan para wisatawan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga harus waspada terkait dengan peredaran uang palsu jelang Natal dan Tahun Baru. Di Mamuju, Sulawesi Barat, uang palsu ditemukan di sejumlah swalayan. Uang palsu diduga berasal dari pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin Goa. Peredaran uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Goa, Sulawesi Selatan sudah beredar luas hingga provinsi tetangga. Salah satunya di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Uang palsu ditemukan di sebuah swalayan dan beberapa toko. Pengelola toko mendeteksi uang palsu saat mesin penghitung uang otomatis tiba-tiba berbunyi. Saat diterawang, ternyata benar ada sejumlah uang palsu terselip, yaitu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Ketika saya pegang, kok beda dengan uang pada umumnya. Tekstur kertasnya, Pak, ya? Kertasnya berbeda, kemudian warnanya juga berbeda. Ketika saya tes masuk di mesin penghitung kami, tes penghitungan kami itu berbunyi. Saya sudah pastikan bahwa saya terawang, kayaknya ini uang palsu. Masyarakat diimbau waspada uang palsu terlebih menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Periksa uang dengan cara dilihat, diraba dan diterawang, serta selalu periksa benang pengaman. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ratusan rumah di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara diterjang banjir bandang. Kayu gelondongan yang terbawa banjir merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Sementara itu tanggul jebol di Bojonegoro, Jawa Timur menggenangi ratusan hektar sawah mengakibatkan petani gagal panen. Banjir bandang menerjang ratusan rumah di 2 desa di Tanutombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Banjir yang menghanyutkan material lumpur, batu, dan kayu gelondongan ini merusak bangunan rumah warga serta menutup akses jalan. Banjir bandang ini terjadi setelah kawasan ini diguyur hujan deras selama 3 jam. Kuatnya arus banjir bahkan menghanyutkan sejumlah rumah yang terbuat dari kayu. Ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Terus datang air dari atas kan di jalannya itu. Jadi airnya itu keruh, tambah lama tambah besar. Jadi histeris lah semuanya, orang teriak. Jadi lama-kelamaan airnya besar, kayu pun datang semuanya dari jalan itu. Tinggi bang airnya? Iya bang, jadi tadi udah nggak ada harapan lah untuk selamat. Tak kuat menahan tingginya debit air, tanggul Sungai Afuringas di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur jebol sepanjang 5 meter. Akibatnya aliran anak Sungai Bengawan Solo ini meluap dan menggenangi sekitar 847 hektar sawah. Ratusan petani terancam gagal panen. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca ekstrim, puluhan lapak pedagang pasar ikan ambruk karena pondasi lapak tergerus arus sungai. Akibatnya usaha pedagang terancam gulung tikar. Pedagang menyelamatkan diri keluar dari lapak mereka di pasar ikan di Pasuruan, Jawa Timur. Terdengar suara gemuruh, tak lama kemudian satu persatu lapak di bantaran Sungai Gembong ambruk. Sebagian puing bangunan lapak masuk ke sungai. Lapak pedagang ikan rata dengan tanah setelah pondasi bangunan tergerus arus sungai. Setengah jam ikutan semua Pak, langsung wis. Keras suaranya tadi. Keras. Yang terdampak ada 10 lapak. Sisanya yang ke utara dalam kondisi memprihatinkan juga. Ini kita sudah menghimbau ke warga untuk tidak berjualan di sepanjang bantaran sungai. Meski tak ada korban jiwa, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Pemilik lapak dihimbau mengkosongkan lokasi berdagang karena dikhawatirkan terjadi peristiwa serupa. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, ratusan warga antri bantuan langsung tunai program Keluarga Harapan atau PKH di Pos Indonesia Kabupaten Bogor. Bantuan diharapkan meringankan beban perekonomian warga. Meski kondisi cuaca panas, ratusan warga tetap menyerbu Pos Indonesia Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Mereka antri demi mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan. Besaran bantuan bervariasi mulai dari Rp225.000, Rp400.000, Rp900.000 hingga Rp2 juta, menyesuaikan dengan data Kementerian Sosial. Kecamatan Cilengsi ada sekitar 400 kakak dari 12 desa yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Kita ke informasi olahraga. Timnas Indonesia tiba di Solo pada Rabu pagi. Jelang persiapannya hadapi laga terakhir Piala AFF 2024. Jeda istirahat yang cukup panjang diharapkan bisa memaksimalkan kondisi pemain saat menjamu Filipina pada Sabtu mendatang. Rabu pagi Timnas Indonesia tiba di Bandara Adi Sumarmo. Kedatangan punggawa Garuda menjadi perhatian masyarakat jelang melakoni laga terakhir fase grup di Piala AFF 2024. Rombongan timnas kemudian menuju bis untuk menjalani persiapan tim. Rabu sore skuad asuhan Shin Taeyong langsung menggelar latihan di Stadion Sriwedari. Latihan perdana ini merupakan latihan yang dilakukan untuk recovery atau pemulihan kondisi pemain. Salah satu pemain timnas, Ahmad Maulana, mengaku bersyukur jeda istirahat cukup panjang. Ya bersyukurlah ada jeda agak panjang lah daripada kemarin kan cuma 3 hari semua pemain kecapean mas, maupun yang main atau enggak semua kecapean gitu. Kalau jedanya 3 hari, sedangkan sekarang kan ada 5 harian gitu kan. Dia bersyukur aja sih bisa recovery lebih panjang. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam lanjutan grup B Piala AFF 2024. Laga ini menjadi krusial dan penentu apakah Rafael Strike dan kawan-kawan bisa lolos ke babak selanjutnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro melaporkan.
Seorang wanita pemilik sepeda motor terseret hingga 100 meter saat mempertahankan motornya yang dicuri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, setelah bongkar makam dan tes DNA, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menggelar mediasi antara orang tua yang bayinya diduga tertukar dan pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Kasus dugaan bayi tertukar ini mencuat karena orang tua bayi menemukan perbedaan antara bayinya dengan rekam medis. Pasca ekshumasi bayi dalam kasus dugaan bayi tertukar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menggelar mediasi antara orang tua bayi tertukar dan pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pihak KPAI juga menyertakan Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta. Mencari titik temu antar pihak, sehingga apapun hasilnya, sepakat mungkin beberapa hal nanti akan dituangkan dalam berita kesepakatan, berita mediasi kita, atau mungkin tidak sepakat beberapa hal juga kita sampaikan juga. Kasus dugaan bayi tertukar ini bermula dari kecurigaan orang tua bayi yang mendapati jenazah bayi mereka terima berbeda dengan bayi yang dilahirkan. Panjang bayi dan ciri-ciri bayi tidak sama dengan rekam medis. Untuk memperoleh bukti, polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi untuk mengambil sampel DNA. Orang tua bayi dan pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta juga telah diperiksa polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, makan bergizi dengan anggaran Rp10.000 per porsi diprotes siswa lantaran porsinya yang terlalu sedikit dan menunya kurang variatif. Celetukan polos para siswa terekam di kamera liputan kami berikut ini. Uji coba makan bergizi gratis kembali digelar. Kali ini digelar di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Banten. Dengan ceria, anak-anak kelas 7 SMP ini begitu lahap menyantap menu nasi, lauk ayam, sayur, buah, dan susu kemasan. Namun di tengah keceriaan santap siang ini, terselip celutukan siswa soal nasi yang terlalu sedikit dan minta menu lauk lebih variatif agar tidak bosan. Kita banyakin. Kita banyakin. Oke. Berarti nasi sama sayur banyakin? Iya. Menunya berbeda-beda dan kombinasi ikan dan ayam. Pemkot Tangerang Selatan menyediakan anggaran 139 miliar untuk program makan bergizi gratis. Rencananya satu paket menu dianggarkan sebesar Rp10.000. Program unggulan Prabowo Gibran itu akan diterapkan 2 Januari 2025. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews Siang hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.